kita akan meneruskan panggilan Tuhan untuk Abraham. Saudara-saudara, jikalau panggilan Tuhan sudah tiba kepada satu orang, maka orang itu tugasnya berat sekali. Dan tidak mungkin Tuhan sembarangan memanggil orang. Abraham dipanggil, di dalam Yesaya mengatakan dia seorang diri, maka dia dipanggil oleh Tuhan. Mengapa Abraham seorang diri? Karena yang dicipta berjuta-juta, tetapi ada orang yang imannya lain. Dan dia mengasingkan diri, memelihara diri di dalam kesucian, di dalam beribadah kepada Tuhan, dan di dalam ingin menjalankan kehendak Tuhan. Itu pun anugerah Tuhan. Dan waktu ada orang memelihara anugerah Tuhan seperti ini, Tuhan memberikan panggilan khusus kepada dia. Filosof eksistensialisme yang berada di Denmark pada abad ke-19 yang namanya Søren Abi Kierkegaard, dia mengatakan to exist is to be oneself alone before God. Yang disebut eksistensi berarti seorang diri yang berdiri dan hidup di hadapan Tuhan Allah. Itulah keadaan Abraham. Dia berbeda dengan orang lain. Kita semua ikut-ikut. Orang lain bohong, kita bohong. Orang lain malas, kita malas. Orang lain tidak beribadah, kita juga tidak berniat beribadah. Orang lain mencuri, kita mencuri. Orang lain berbuat dosa, kita berdosa. Abraham tidak. Abraham mengambil keputusan hidup tersendiri, mengasingkan daripada masyarakat dan berubah dengan orang-orang sekular, dan dia menjadi orang yang ibadah, suci, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu Tuhan berkata, Abraham, tinggalkan bangsamu, negerimu, dan rumah bapakmu. Ini satu panggilan yang tidak gampang. Karena manusia tidak mungkin lepas dari lingkungan. Manusia tidak mungkin lepas dari kebudayaan bangsa sendiri. Manusia tidak mungkin lepas daripada tanah leluhurnya. Karena ini satu hal yang sangat penting, mengikatkan diri dengan kebudayaan, sejarah, dan masyarakat. Tetapi panggilan Tuhan seperti itu, dan dia mengatakan saya taat. Waktu Abraham meninggalkan Ur, ternyata sejarah mencatat saat itu pimpinan Tuhan tidak salah. Karena waktu itu Ur, meskipun adalah kota terbesar di dunia, tetapi tanah sekitar Mesopotamia sudah menjadi gersang. Dan penghasilan bumi dari 20 kali menjadi sisa 20%. Sehingga tepat waktunya Abraham harus meninggal tempat itu. Meskipun sesuatu ikatan hereditas dan sesuatu tradisi turun dari leluhurnya masih agung untuk dikasihi dan dihormati oleh dia. Tapi Tuhan berkata, aku akan memimpin engkau pergi ke negeri yang aku tidak beri tahu kepada engkau. Itu berarti panggilan Tuhan itu secara manusia kelihatan sangat aneh, sangat kejam, sangat tidak masuk akal. Demikian hari ini, jikalau ada seorang yang betul-betul menerima panggilan Tuhan, dia harus meninggalkan hereditas, meninggalkan tradisi, meninggalkan kebiasaan dari kebudayaan yang sudah dia miliki. Karena Tuhan mempunyai rencana yang lain. Saudara-saudara, dan Abraham seorang diri berani melawan akan bangsa, kebudayaan, dan kepadaan. Dia punya sejaman, lalu dia pergi ke tempat yang tidak ketahui. Waktu Abraham meninggalkan Ur, dia dipanggil Tuhan pada waktu dia umur 75. Sudah nikah,
sudah berpuluh-puluh tahun biasa hidup di dalam dunia dan di dalam lingkungan yang dia sudah mahir. Tetapi panggilan Tuhan datang, dia langsung taat, mentaklukkan kepada Tuhan, lalu dia pergi. Setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Saya sangat kaget. Orang yang pergi ke satu tempat tidak pernah kembali ke tempat asalnya. Berapa lama? Saya tahun 1949 saya meninggalkan Tiongkok. Meninggalkan kota Xiamen yang indah sekali. Waktu itu bukan saya sendiri ingin pindah. Tapi mama saya yang dulu kelahiran di Jogja. Saya sudah nikah di Tiongkok, melahirkan 10 anak, suaminya meninggal. Dia membawa anak 6 orang dari Tiongkok kembali ke Indonesia. Yang 2 ditinggal sampai mereka sudah bertahun-tahun kembali gabung dengan kami di Indonesia. Saudara-saudara, waktu mama saya kembali ke Indonesia, dia mengingat ini tempat lahirnya dia. Sedangkan saya dari Tiongkok tahun 49 pindah ke Indonesia. Saya terus kangen, terus ingin kembali. Dan saya sudah pulang ke Tiongkok 6 kali. Setiap kali kira-kira 5 hari. Saudara-saudara, Abraham tinggalkan Mesopotamia. Abraham meninggalkan kota Ur. Berapa lama dia dipanggil Tuhan? Pernahkah kembali? Tidak pernah kembali. Berapa lama dia tidak kembali? Saudara akan kaget kalau sudah mendapat jawabannya. Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Mesopotamia waktu dia umur 75 tahun. Abraham meninggalkan dunia 175 tahun. Selama 100 tahun dia keluar dari Mesopotamia. Dia tidak pernah satu kali pulang ke kampung halamannya. Sekarang baru Lebaran lewat. Semua orang pulang kampung. Mudik dari Jakarta pergi ke Pekalongan. Pergi ke Purwokerto. Pergi ke Surabaya, Malang, Magelang. Pulang ke Sragen. Pulang ke Banyumas. Karena kita kangen akan kampung halaman kita sendiri. Abraham umur 75 tinggalkan Mesopotamia. Umur 175 meninggal dunia di tanah orang Heti. Dan selama 100 tahun Abraham tidak pernah kembali mudik ke kampung halaman sendiri. Selama 100 tahun dia satu kali, perlu sekali, karena dia tidak mau anaknya menikah dengan orang di Kanaan yang menyembah dewa, menyembah patung, menyembah semua ilah-ilah yang palsu. Dan dia berkata, biarlah anak saya mendapat istri bukan dari orang sini. Dia ingin anaknya menikah dengan orang di kampungnya sendiri di Mesopotamia. Tetapi dia tidak pulang. Maka dia menyuruh seorang hambanya yang sudah tua sekali masuk ke kamarnya, minta dia janji, jangan membiarkan anak saya menikah sama orang sini. Tolong engkau pulang ke Mesopotamia, mewakili saya. Carilah seorang anak perempuan dari orang Mesopotamia, menikah dengan dia. Pembantu yang tua itu mengatakan, iya Bapak Abraham, saya pasti mentaati perintahmu. Berani janji sama saya? Iya. Mau sumpah? Mau. Tangannya ditaruh di bawah pahanya Abraham. Dan Abraham berdoa dengan sumpah supaya orang ini tidak menipu dia. Dan pulang dari Kanaan ke Mesopotamia. Beribu-ribu kilometer. Orang tua itu dengan gemetar membawa dia punya unta dan barang-barang menjurus ke ribuan kilometer di luar sampai di Mesopotamia. Dan di situ dia mencari seorang wanita yang namanya Rebeka. Dibawa pulang ke tempat Abraham.
menikah dengan Iskak. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa yang sangat membuat kita terheran-heran karena Tuhan begitu memimpin orang yang dipanggil oleh Dia. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab kita melihat setiap kali ada panggilan Tuhan kepada seorang yang berlainan dengan semua di sekitarnya, orang itu diberi tugas yang berat sekali. Berapa beratus tahun kemudian, pada waktu Israel jeremus ke dalam menyembah kepada ilah palsu, dewa palsu, Tuhan memanggil lagi satu orang, namanya Elias. Nanti di dalam seri ini kita akan terus melihat orang dipanggil Tuhan, bagaimana taat, bagaimana bahaya, dan bagaimana dengan susah payah mengikuti panggilan Tuhan itu. Waktu Elias dipanggil oleh Tuhan, dia harus berani membasmi dan berani melawan semua iman yang palsu, agama yang palsu, yang sudah menjatuhkan seluruh Bani Israel ke dalam kepercayaan yang bidat, yang tidak benar. Waktu itu Raja Israel, seorang bernama Ahab, dia sudah kompromi dan membawa seluruh rakyat bukan menyembah kepada Yehova, bukan menyembah kepada Tuhan yang asli, tapi seluruh rakyat Israel menyembah kepada patung dan idola yang namanya adalah Baal. Waktu itu Elias seorang diri menyembah Tuhan. Dia tahu dia adalah orang paling sepi, paling menyendiri. Tapi dia seorang beriman kuat, dia terus menerus beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, meskipun sudah ada seluruh rakyat meninggalkan dia, sisa dia seorang, Tuhan menghibur, masih ada 7.000 orang yang belum menyembah Baal, yang belum berlutut kepada Baal. Jangan kira engkau sendiri, saya menyertai engkau. Dan Elias pada saat itu berperang dengan iman yang palsu. Iman yang palsu telah melanda seluruh Israel. Iman yang palsu telah menipu dan membawa seluruh Israel kepada ajaran yang salah. Dan Elias seorang diri berdoa supaya Tuhan membangunkan iman, mengembalikan iman sejati, sehingga orang Israel boleh dibangunkan, boleh kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, Elias berperang dengan 400 nabi palsu dari Baal yang dibawa dukungan Raja Ahab. Dan Israel berkata, jikalau Allahmu Allah sejati, biarlah Israel menyembah Allahmu. Jikalau Allahku Allah sejati, saya harap seluruh rakyat kembali kepada ajaran yang benar dan tinggalkan Baal itu. Maka dia berusaha dan akhirnya dia berhasil mentaklukkan 400 nabi palsu itu dengan dia bersama-sama untuk membuat sesuatu perlombaan, sesuatu bandingan Allahmu yang sejati atau Allahku yang sejati. Caranya bagaimana? Mari kita naik ke Gunung Karmel dan di situ orang-orang Baal mendirikan satu mezbah. Elias juga mendirikan satu mezbah. Langsung kita berdoa kepada Allah masing-masing. Masing-masing membuat satu korban untuk Allahmu. Dan jikalau Allahmu sejati, turunkan api, terimalah persembahan itu. Kalau Allahku, Allah yang sejati, turunkan api, menerima persembahanku ini, maka kita akan menentukan bangsa Israel harus menyembah siapa. 400 nabi palsu itu setuju, maka membawa mungkin ribuan rakyat naik ke Gunung Karmel.
Dan di situ Elias berkata, kamu dulu potong persembahanmu, taruh di atas mezbarmu, doa kepada Baal. Lihat dia betul-betul kembali datang menerima persembahan itu atau tidak. Diberikan waktu berapa jam, sesudah waktu selesai, besoknya giliran saya berdoa kepada Yehova, Allah yang sejati. Semua rakyat datang seperti menonton keramaian yang begitu besar di atas bukit itu. Dan pada waktu 400 Nabi Baal berdoa. Mereka doa dengan suara keras, dengan afeksi yang luar biasa, dengan kehangatan berapi-api. Oh Baal, Baal, turunlah, terimalah persembahan ini, nyatakanlah dirimu Allah yang sejati. Doa mereka begitu ngotot, begitu hangat, begitu berapi-api, sampai seperti orang gila. Dan Elias berdiri di pinggir melihat. Masih ada berapa jam? Doa terus. Doa terus. Supaya membuktikan Allahmu, Allah yang sejati. Tapi akhirnya bagaimana giatnya, bagaimana ngototnya berdoa. Tidak ada hasil. Akhirnya bagaimana? Akhirnya waktu sudah sampai. Elias berkata, stop. Sekarang giliran saya. Maka Elias sekarang berkata, hei bangsa Israel yang sudah lama menyembah Baal, sekarang datanglah kepada me. Come upon me, O Israelis. Ribuan orang melihat kalau tidak ada Tuhan Baal yang datang menerima. Ini membuktikan Baal palsu. Saudara-saudara, waktu mereka berdoa sampai sudah capek sekali, mereka kira mereka doa dengan ngotot, Allahnya akan dengar dia. Seperti sekarang banyak orang Kristen yang percayanya tidak benar dan berdoa, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan nyatakan kuasamu, Tuhan berikan mujizat, Tuhan beserta dengan aku. Mereka kira suara keras akan menggerakkan Tuhan. Mereka kira dengan afeksi yang besar Tuhan akan takluk kepada mereka. Mereka tidak tahu Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dia tidak pernah mengikuti kebutuhan siapa. Tapi Tuhan yang asli, Tuhan yang sejati, ada Tuhan yang berkedaulatan untuk memberikan anugerah atau tidak memberikan anugerah berdasarkan kehendak dia sendiri. Pada waktu mereka doa setengah mati, tidak ada hasilnya. Elias berdiri di pinggir berkata, keras lagi. Panggil dia dengan suara lebih keras lagi. Karena dia sekarang sedang sibuk, tidak menerima doamu. Ini sindiran yang begitu berani daripada Elias. Ketahuilah situasi waktu itu. Yang ikuti nabi palsu ribuan orang, yang memimpin ribuan orang 400 nabi palsu, yang didukung oleh politik, oleh Raja Ahab yang mempunyai kuasa mendukung keuangan. Jadi 400 pendeta palsu sedang berdoa kepada dewa palsu, dapat dukungan dari raja yang memberikan dukungan ekonomi. Saudara-saudara, saat itu mayoritas bersalah di dalam iman, kepercayaan, kebenaran itu ilah yang palsu. Elias hanya seorang diri, sebatang kara, seorang yang tersendiri. Tidak ada dukungan raja, tidak ada mayoritas mendukung. Dia sendiri berdoa di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara, inilah hamba Tuhan yang sejati. Bukan bersandarkan politik, bukan bersandarkan ekonomi, bukan bersandarkan mayoritas. Dia bersandarkan Roh Kudus yang memimpin dia. Setelah mereka melihat Baal tidak turun, Elias berkata, keras lagi sedikit. Doa lagi lebih ngotot.
Mereka doa ngotot sampai ambil batu, pukul sendiri. Baal, Baal, dengarlah doa kami. Baal tidak dengar. Mereka ambil pisau, tikam sendiri. Berdarah seluruh badan. 400 nabi, kasihan sekali. Dengan ngotot berdoa, mengharapkan dewa mereka bisa menolong dia. Tetapi sampai sudah melumurkan darah. 400 nabi sudah luka bersama-sama. Tetap tidak ada reaksi. Tetap tidak ada jawaban daripada Nabi Baal. Sesudah itu Elias berkata, "Come upon me, all ye Israel." Lalu orang Israel semua dengan kecewa meninggalkan Baal. Mereka mengikut Elias datang kepada Mesbar untuk Yehova. Setelah tiba di sebelah sini, Elias bukan berdoa, Elias minta ambil air, datang ke sini. Mereka heran, kenapa suruh kita ambil air? Bukankah sudah 3 tahun 6 bulan tidak hujan? Kalau tidak hujan, air dari mana? Dari sungai? Sungai sudah kering 3 tahun. Tidak ada air. Tetapi masih ada sedikit air yang dari gunung disimpan baik-baik. Itu tabungan air untuk keperluan kerajaan. Keperluan orang-orang besar. Kalau mereka perlu minum, disimpan air untuk memberikan suplai kepada mereka. Tetapi Elias seperti memberikan perintah orang gila. Bawa air ke sini. Mereka ambil air dari gudang, datang ke Elias. Elias mensiram air itu yang mahalnya lebih daripada emas. Siram di atas persembahan yang sudah dipotong. Siram di atas mesbar yang sudah dibangun. Turun sampai di kot. Elias minta dibawanya air, siram dari persembahan di atas mesbar sampai mesbar, sampai di bawah saluran air itu. Sesudah semua menjadi basah, saudara tahu kalau perlu api membakar, lebih baik itu kayunya kering, lebih baik mesbarnya kering, lebih baik persembahan yang dikorbankan itu kering, baru bisa bakar. Tapi ini sudah disiram air sampai basah 4 kali. Basah kuyup. Kalau ada api pun sulit membakar. Sesudah itu Elias mulai berdoa. Mari kita orang Israel semua berada kumpul di sini. Dia berdoa. Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Ishak. Beritahulah kepada murid dan bangsa-bangsa ini bahwa engkau adalah Allah yang sejati. Selain itu, beritahu kepada rakyat semua ini, akulah hambamu yang kau kirim. Setelah Elias membicarakan kalimat ini, langsung turun api dari surga, menghanguskan semua korban yang sudah basah dan mesbah yang kuyup dengan air itu. Saudara-saudara, waktu itu baru orang Israel sadar, Elias lain dengan nabi palsu. Elias hamba Tuhan yang sejati. Karena doa dia didengar oleh Tuhan Allah. Dan pada waktu itu Elias berkata, jikalau Baal adalah Allah, layanilah Baal. Tetapi jikalau Yehova adalah Allah, kembalilah melayani Yehova. Hari itu terjadi kebangunan rohani yang paling besar di dalam sejarah. Seluruh rakyat sadar mereka sudah salah. Mereka sudah menyembah patung, menyembah dewa yang salah. Dan sekarang mereka kembali kepada Tuhan. Terjadi hal itu sampai ratusan tahun kemudian.
baru terjadi lagi di dalam zaman Yohanes Pembaptis. Orang Israel bertobat, meninggalkan dosa, dan menerima kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya berkata kepada saudara, itulah panggilan Tuhan. Sehingga Abraham dipanggil menjadi satu hal yang merubah sejarah. Orang Israel berkata, Bapak leluhur mereka adalah Abraham. Orang Kristen berkata, Abraham Bapa segala orang beriman. Kita mempunyai nenek moyang rohani, Abraham. Pengaruh Abraham telah melanda ke seluruh dunia. Pengaruh Abraham telah mempengaruhi 3 agama yang besar. Meskipun kita tidak percaya agama dari orang Israel, percaya kepada Allah yang sama. Tapi kita tahu mereka mengkagumi Abraham. Di dunia ini, Abraham menjadi orang yang paling penting di dalam mempengaruhi seluruh dunia. Abraham mendengarkan panggilan Tuhan dan merubah seluruh dunia ini. Meskipun masih banyak hal yang perlu kita bereskan supaya kita tidak mengikut kepercayaan kepada Allah yang tidak sama dengan Allah orang Kristen yang diwahyukan melalui Kristus kepada kita. Saudara-saudara, sekarang kita menjadi orang Kristen. Kita percaya Allah yang sejati, Allah Abraham, dan Allah Yesus Kristus. Dan Allah yang sejati, Allah yang mempunyai semayam di surga sebagai Bapa. Allah yang sejati, juga Allah yang pernah inkarnasi menjadi Yesus Kristus di dunia. Dan Allah yang sejati juga termasuk Allah Roh Kudus yang sekarang bekerja di dalam hati setiap orang Kristen. Saudara-saudara, Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham taat dan meninggalkan keluarganya, meninggalkan bapaknya, dan dia pergi dari Ur dan pergi dari Mesopotamia menuju kepada tanah Kanaan yang sementara belum dikasih tahu oleh Tuhan. Saudara-saudara, Abraham 100 tahun meninggalkan Mesopotamia. Abraham 100 tahun tidak pernah kangen dan pulang ke tempat asalnya. Waktu dia di Ur, dia salah satu orang paling kaya, mempunyai rumah yang ratusan kamar. Tetapi waktu dia tinggalkan Ur, 100 tahun belum pernah beli satu rumah. Belum pernah tinggal di satu rumah konkret. Dia tinggal di tenda 100 tahun. Tidak gampang. Orang yang dulunya enak-enak, anak orang kaya, anak orang yang mempunyai uang banyak, orang yang mampu, anak orang kaya, waktu dipanggil menjalankan kehendak Allah tidak gampang. Kalau engkau harus keluar dari tanah, dari rumah yang besar, pindah ke tenda untuk 100 tahun. Engkau mungkin tidak mau taat panggilan Tuhan. Tetapi itulah Abraham. Abraham menjadi contoh setiap orang yang menerima panggilan Tuhan, yang keluar daripada lingkungan, keluar dari negara, bangsa, tempat, kota yang begitu enak, yang sudah begitu sukses, yang begitu menikmati hidup, tetapi menjadi orang tinggal di tenda 100 tahun. Demikian anak-anak yang menjadi hamba Tuhan. Mereka belajar bagaimana dengan hidup sederhana, dengan hidup miskin, melayani Tuhan. Saudara-saudara, di antara murid-murid kita ada orang yang meninggalkan gaji yang besar. Akhirnya mereka menerima panggilan dengan air mata, tinggalkan Singapura, undur dari pekerjaan yang gaji besar, datang ke sini, ikut di STT. Dan mereka sudah selesai menjadi hamba Tuhan GRI yang gajinya sangat kecil. Kira-kira 10 orang seperti ini yang saya sendiri pernah menjadi pendetanya di Singapura. Saya tahu satu persatu gajinya berapa besar mereka. Sekarang menjadi pendeta di sini. Sekarang gajinya kecil tapi taat
melayani Tuhan seperti Abraham. Saudara-saudara, saya sekarang mau tanya, Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Yehova. Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Di dalam Roma pasal 4 dikatakan Tuhan yang dipercaya oleh Abraham adalah Tuhan yang membangkitkan orang mati dan juga Tuhan yang menciptakan ada dari tidak ada. Wah, ini dua kalimat yang penting sekali. Bukan dikatakan oleh Petrus, bukan dikatakan oleh Andreas, dikatakan oleh Paulus. God which is believed by Abraham is a God who resurrected the living one from the dead. And the God who created everything from nothing. Allah yang membangkitkan orang mati menjadi hidup, itulah Allah Abraham. Allah yang menciptakan semua ada dari tiga ada, itulah Allahnya Abraham. Berarti Abraham percaya kepada dua karya yang paling besar dari Allah. Allah membangkitkan yang mati. Ikut saya. Allah, semua ikut. Kedua, Allah yang menjadikan ada dari tidak ada. Semua. Dan dua hal ini adalah dua karya terbesar dari Tuhan Allah yang tidak mungkin dikerjakan oleh siapapun di dalam alam semesta. How do you know God is true God? How do you know the true work by God? Bagaimana kita mengerti Allah yang sejati? Bagaimana kita mengerti yang kerjakan oleh Tuhan yang sungguh-sungguh? Dua hal. Allah yang sejati adalah Allah yang sanggup mencipta. Kedua, Allah yang sejati adalah Allah yang sanggup memberi hidup kepada yang mati. Yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya creation. Yang mati menjadi hidup, itu namanya salvation. True God is a God who able to create everything from nothing. The true God is the God who is able to resurrecting the dead into the life. Allah yang bisa menciptakan ada dari tidak ada, itulah Allah yang sejati. Allah yang sanggup menjadikan orang mati bangkit kembali, itu Allah yang sejati. Dan ini bukan percaya orang Kristen sekarang. Ini percaya Abraham 4.000 tahun yang lalu. 4,000 years ago, our forefather, the father of all believers, he believed God is the creating God. God is a resurrecting God. Allah mencipta, maka dia Allah. Allah membangkitkan, maka dia Allah. Kalau Allah tidak mencipta, dia bukan Allah sejati. Kalau Allah tidak bisa membangkitkan, dia bukan Allah yang hidup. Sehingga Abraham patut menjadi bapa iman semua yang percaya. Karena dia menjadi teladan. Dia telah mendahului kita menjadi orang yang percaya ciptaan dan keselamatan. Percaya dan tidak ada menjadi ada. Dari mati menjadi hidup. Dia Allah yang sejati. Kita sekarang menjadi percaya karena kita sedang menikmati ciptaan Tuhan. Kita menjadi percaya karena kita mengharapkan Tuhan membangkitkan orang mati. Sehingga kita beriman kepada Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhan adalah Sang Penyelamat. Apa artinya cipta? Dari tidak sanggup menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya cipta. Dari mati menjadi hidup, itu namanya keselamatan. Tuhan yang sanggup mengerjakan Tuhan ini
adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang hidup dari kekal sampai kekal. Iman yang begitu agung bukan iman setelah ada Yesus. Adalah iman sebelum Yesus lahir 2000 tahun. Abraham sudah mempunyai itu. Maka Abraham dipanggil, Abraham disebut sebagai bapa semua orang yang percaya. Itu sangat patut untuk memberikan nama ini kepada dia. Saudara-saudara, yang mencipta berarti yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya creatio ex nihilo. Dari tidak ada nihilo. Creatio mencipta menjadi ada. Itu namanya ciptaan. Allah yang mencipta. Allah sejati. Allah yang menyelamatkan. Allah sejati. Dari tidak ada menjadi ada. Itu kuasa ciptaannya. Dari mati menjadi hidup. Itu kuasa keselamatannya. My God is the one who is able to create everything from nothingness. My God is a God who is able to keep life, to make the dead one becomes a resurrected one. Kita bersyukur pada Tuhan. Tapi saya hari ini mau tanya, dari pengalaman apa percaya Allah pencipta? Dari pengalaman apa percaya Allah penyelamat, pemberi hidup? Di dalam Abraham ada 2 kali pengalaman bikin dia percaya Allah itu pencipta. 1 kali lagi pengalaman bikin dia percaya Allah pemberi hidup. Saya mau tanya, pengalaman apa? Pertama kali pengalaman dia sudah umur 100 tahun masih bisa menjadi ayah seorang anak yang lahirkan namanya Iskak. Orang 100 tahun masih bisa memberikan anak. Orang 100 tahun masih bisa melangsungkan hubungan seks. Orang selama 100 tahun masih ada mani atau masih ada cairan di dalamnya untuk membuat perempuan hamil. Ini tidak mungkin, bukan? Itu adalah mustahil. Tapi pada waktu Abraham umur 99, Tuhan berkata kepada dia, tahun depan engkau akan menjadi ayah seorang anak yang akan kuberikan. Dia mana-mana mungkin. Oh Tuhan, bukankah saya sudah tua? Bukankah di dalam kandungan saya sudah tidak ada sperma? Bukankah saya sudah lewat waktunya subur, boleh melahirkan anak? Ini mustahil. Ini tidak mungkin. Allah berkata, yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Percaya saja. Abraham langsung berkata, iya, saya percaya engkau Allah. Tidak hal yang mustahil bagi engkau. Ini iman menjadi contoh semua orang di dalam sejarah. Iman dari orang pertama yang percaya kepada hal mustahil yang akan dirubah oleh Tuhan menjadi mungkin. Puji Tuhan, Abraham menjadi bapa. Pengalaman itu menjadikan dia bapa semua orang beriman. Tapi pada waktu Tuhan berkata, Abraham, tahun depan engkau akan mendapatkan seorang anak. Kalimat itu didengar oleh istri Abraham yang berada di dalam tenda. Sarah dengar kalimat itu. Dia ketawa. Dia ketawa apa? Dia ketawa, ini tidak masuk akal. Ini tidak logis. Ini melampaui kemungkinan manusia mengerti. Bukan saudara suami saya sudah tidak ada sperma di dalam kandungan dia. Di dalam tubuh saya sudah tidak haid. Saya tidak lagi datang bulan. Tidak ada telur. Kalau suamimu tidak ada sperma, saya tidak ada telur. Mana ada kemungkinan pertemuan sperma dengan telur lalu menjadi janin, menjadi sesuatu
rahim yang diberikan sesuatu hidup yang baru. Ini tidak mungkin. Maka saya sangat mengerti kenapa Sarah ketawa. Sarah ketawa sebagai orang normal. Tapi setelah dia ketawa, malaikat berkata, Sarah, kenapa engkau ketawa? Kaget. Sarah berkata, saya tidak ngerti apa artinya Abraham akan menjadi ayah. Saya akan melahirkan anak. Yang tidak mungkin bagi manusia. Tidak ada satu hal yang mustahil bagi Tuhan Allah. Tuhan meninggalkan 1 tahun kemudian Sarah hamil tua dan dia membuktikan dia menerima satu hal yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dan dia berkata, inikah mujizat? Inikah berhasil apa yang dinubuatkan oleh Tuhan? Dia tidak bisa tolak, dia harus terima. Orang yang umur 90 melahirkan anak pertama kali terjadi di dalam sejarah. Yaitu terjadi dalam diri perempuan yang namanya Nyonya Abraham. Sarah umur 90 melahirkan anak. Saya tidak tahu berapa susahnya. Sudah umur 90 seorang perempuan masih mungkin melahirkan anak. Tapi waktu itu lahirnya anak itu keluar. Abraham mengatakan, saya memberikan nama Ishak untuk anak ini. Apa artinya Ishak? Arti Ishak adalah ketawa. Karena apa? Saya tidak percaya ada anak yang lahir ketawa. Semua anak lahir dan nangis. Yang ketawa papanya. Abraham ketawa. Karena when I am 100 years old, I still can be a father to see my child born from my wife. 13 tahun sebelum ini, Abraham sudah mempunyai anak. Tapi anak itu bukan anak yang diberikan oleh Tuhan. Itu anak yang Tuhan izinkan dilahirkan karena dia tidur sama pembantu perempuannya. Saudara-saudara, waktu itu Abraham mungkin umur 86 atau 87. Nyonya namanya Sarah melihat, suamiku sudah 86, 87, masih belum ada anak. Bagaimana bisa mengkonkretkan atau bagaimana bisa melaksanakan nubuat Tuhan, engkau akan menjadi bapak banyak orang. Engkau akan menjadi bapak banyak negara. Abraham tidak ada anak, bagaimana keturunan bisa menjadi negara yang banyak? Ini tidak mungkin. Maka Sarah berkata, Abraham, sudahlah, kita percaya Tuhan, kita kecewa. Karena kita berpuluh-puluh tahun mengharap ada anak, tidak ada. Kita sudah nikah begitu lama, tidak ada. Maka kalau Tuhan mengatakan engkau akan menjadi bapa dari banyak bangsa, pasti ada anak yang harus engkau lahirkan. Tapi engkau tidak mungkin melahirkan anak melalui saya. Sebab saya sudah tidak datang haid. Saya tidak datang bulan. Dan engkau sudah tua tidak sperma. Atau engkau waktu itu masih ada. Saya yang tidak ada. Maka dia pakai intelek manusia. Pakai cara orang berdosa. Mau menolong Tuhan. Abraham, mungkin engkau masih bisa menghamilkan. Tapi bukan saya. Kalau saya tidak mungkin lagi. Saya pinjam genduk. Atau pinjam seorang pembantu saya. Masuk ke temamu. Masuk ke tempat tidurmu. Silakan tidur sama dia. Mungkin dari dia dapat anak. Dari anak itu melahirkan bangsa-bangsa. Maka nubuat Tuhan bisa terjadi. Manusia yang tidak tahu cara rohani. Manusia yang tidak percaya Tuhan Maha Kuasa. Selalu menolong. Itu sebab di gereja
banyak orang pintar, sekolah tinggi, membantu Tuhan, masuk ke gereja, bantu mengurus keuangan, bantu menentukan akan segala strategi. Itu sebab saya mengatakan, no one come to help. No one come to contribute. Let us see how God is leading us. How God can do His own work with His sovereignty and His almighty power. Gereja ini adalah gereja yang sangat mau mentaati pimpinan Tuhan. Mengapa si Bentong minta jangan datang menolong gereja ini. Jangan datang kira memberikan uang atau kontribusimu baru Tuhan bisa jadi. Gereja yang terbesar di Indonesia yang dapat izin dari pemerintah, gereja resmi, gereja katedral ini tidak minta uang dari orang kaya. Tidak pinjam uang dari bank. Tidak ditolong dari konglomerat. Kita cuma berdoa kiranya kehendakmu jadi. Saudara-saudara, pada waktu Sarah menyodorkan pembantunya untuk tidur bersama dengan Abraham, dia kira dia ikut memberikan pertolongan, memberikan strategi, memberikan bantuan supaya kehendak Tuhan jadi. Itu akhirnya Abraham sama Hagar melahirkan Ismail. 13 tahun sebelum Abraham mendapatkan anak Ishak. Tapi anak itu bukan anak janji. Bukan anak karunia dari Tuhan. Itu anak hasil pertemuan sperma sama telur manusia dengan strategi seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sarah tidak percaya kepada Tuhan. Sarah pikir Abraham masih mungkin, tetapi bukan sama dia, sama Hagar. Akhirnya mendapat Ismail, keturunan daripada pertemuan Abraham dengan orang yang tidak disediakan oleh Tuhan. Sampai 13 tahun kemudian, anak pertama sudah kira-kira teenagers. Tuhan berkata, kau akan lahir seorang anak yang kujanjikan, yang lahir melalui mujizat, bukan melalui strategi manusia. Maka akhirnya datanglah Ishak. Satu-satunya yang boleh dihitung anak Allah, anak Tuhan beri kepada Abraham, menjadi anak yang sah di dalam dunia. Ini dari tidak ada menjadi ada. Pengalaman pertama bahwa Abraham tahu our God is the true creator. He can make everything exist from non-existence. He can make everything from nothing. Creatio ex nihilo. Ini pengalaman pertama dari hidup Abraham mengetahui Tuhan Maha Kuasa. Tuhan pencipta. Kalau dia dari tidak menjadi ada, itu adalah melalui istriku yang sudah tidak ada haidnya, yang tidak mungkin datang bulan, tetapi akhirnya hamil. Bukan berarti Allah itu maha ajaib. Allah itu maha kuasa. Puji Tuhan. Abraham percaya Allah pencipta melalui pengalaman ini. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa tahun setelah terjadi hal ini. Terjadi hal yang kedua. Ishak sudah menjadi dewasa. Mungkin sudah menjadi 20 tahun atau 15 tahun. Datanglah panggilan Tuhan. Abraham, bawalah anakmu, anak tunggalmu, anak yang kau kasihi, Ishak, naik ke Gunung Moria. Di situ bunuhlah dia. Persembahkan dia menjadi korban bagiku. Saya harap kalau mungkin kasih foto gambar dari Rembrandt Abraham membunuh Ishak.
Di situ Abraham mau membunuh anaknya. Malaikat berkata, no! Maka lepaslah pisau dari tangan Abraham. Saudara-saudara, adakah foto yang bisa ditayangkan? Abraham mau mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tapi malaikat tidak izinkan. Saudara-saudara, melalui dua peristiwa ini. Satu, dari tidak ada menjadi ada. Sarah melahirkan Ishak. Kedua, dari yang sudah ada dibunuh, tapi akhirnya tetap bisa melahirkan anak. Itu kedua hal ini membuktikan God of creation and God of resurrection. Nah, saudara, inilah lukisannya. Abraham sedang mau menusuk anaknya supaya dia mati. Mendarat malaikat bilang, tidak boleh. Pisaunya jatuh turun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kami, beri kekuatan kepada kami, untuk kami mempunyai pengertian penuh, untuk kami mempunyai iman yang sejati, melalui hidup Abraham yang dapat panggilan Tuhan, dan dapat nubuat Tuhan yang begitu ajaib. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.